ya, bahkan dua kali diupload. Ya, jadi ada kalanya saya hanya menyembah, saya hanya duduk diajarin, karena di dalam doa itu saya duduk kadang cuma berlutut dan saya merasakan Roh Kudus ngajarin sesuatu. Nah, tapi ada kalanya untuk berbahasa roh. Dan saya bisa saksikan seperti yang saya katakan tadi, saya bisa kuat sampai sekarang ini dan juga bersemangat untuk memberitakan Injil itu karena mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tetapi tentunya begini, ada hati, ada kepenuhan Roh Kudus, dan kita terus membangun persekutuan dengan Roh Kudus itu yang terus membuat nyala semangat kita tetap terjaga, bahkan lebih lagi. Karena saya compare semangat saya dahulu sebelum mengalami kepenuhan Roh Kudus dengan sekarang itu berbeda, ya. Dan Roh Kudus itu adalah kelengkapan yang memang Tuhan pakai, Tuhan sediakan kepada anak-anaknya, terlebih mereka yang melayani, ya. Orang yang saya bagikan sering videonya di akun pribadi saya, apostolnya Catherine Kirk, ya, sudah lama saya saksikan videonya gitu ya. Wanita luar biasa ini dipakai untuk kelepasan gitu ya. Saya udah lama sekali wonder, mau tahu ya, itu ini orang ini gak sih berbahasa roh gitu ya. Sampai ada satu doa saya lihat dia berbahasa roh ya. Dan saya mau katakan pada kita gini, orang yang harus satu paket ya, seperti Brandon katakan, feel, led, and control by the Holy Spirit, itu akan berbeda. Kuasa yang dikatakannya, sekalipun kata-katanya sederhana, tetapi itu akan memiliki seperti ya power, anointing yang berbeda daripada kata-kata tanpa penguatan daripada Roh Kudus. Ya, jadi perlu untuk mengalami terobosan, ya. Kalau Pastor Philip katakan bahwa ada hal yang kita nggak sanggup doakan, ada siasat si jahat yang kita nggak bisa, kita bahkan nggak lihat. Tapi ketika kita berdoa, Roh itu berdoa kepada Roh itu kan kemudian bersyafaat untuk kita. Lalu kemudian dia mengungkapkan hal-hal yang rahasia, dan terjadilah doa yang sempurna. Doa akal budi dengan doa yang tidak terungkap oleh akal budi menjadi perfect karena doa dengan bahasa roh tadi, ya. Jadi Pak Okto sudah punya hati, ya, terus rindukan Pak ya kepenuhan Roh Kudus supaya pelayanan itu menjadi luar biasa di seluruh dunia. Yang saya lihat, bukan karena saya harismatik ya, atau udah mengalami kepenuhan Roh Kudus menjadi seorang yang fanatik, enggak. Di seluruh dunia, baik di negara di mana saya berada atau orang-orang yang saya ikuti, orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus tentu ya harus ada highlightnya, ada sorotannya. Dia benar-benar feel, dipenuhi, led and control by the Holy Spirit. Tidak cuman berbahasa rohnya, tapi benar-benar hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Itu akan berbeda pelayanannya, wahyunya juga akan berbeda, urapannya juga akan berbeda, ya. Jadi Pak Okto perlu itu, perlu selain persekutuan yang tadi, perlu pengajaran tadi dari orang-orang yang saya sebutkan, dan juga rindukan kepenuhan Roh Kudus, karena itu akan berbeda. Itu akan berbeda pelayanan yang tadi ya, feel, led and control by the Holy Spirit, dipenuhi, dipimpin, dan dikendalikan, dikontrol oleh Roh Kudus. Itu akan berbeda, ya. Yang lain juga kita rindukan mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, karena rindu sekali melihat kita punya pelayanan luar biasa, karena sesungguhnya not by power, ya, firman Tuhan katakan seperti itu, but by the power of the Holy Spirit. Bukan karena kita punya kekuatan, tapi kekuatan Roh Kudus itulah yang manifest, sehingga kita bisa melihat, ya, seperti pelepasan itu, ya, saya percaya sejauh ini ya, orang-orang memang kita sudah berikan kuasa, tapi kayak
manifestasi kelepasan itu, ya, kelepasan itu hanya benar-benar bisa powerful ketika disertai dengan kuasa Roh Kudus yang apa ya, yang beroperasi di dalam diri kita, ya. Rindukan itu, Pak Okto, ya. Dan itu pesan saya kepada kita semuanya, sederhana. Karena kalau saya rasakan hadirat Tuhan, selalu saya ingat orang saya kasihi, dan saya terus, karena gini, kalau kita berapi-api, kita penuh dengan iman, maka kita akan berkata-kata dengan iman. Iman itu menjadi syarat untuk kita bisa melihat manifestasi daripada doa-doa kita. Kalau kita lemas-lemas, ya gimana, seperti orang yang lemas secara fisik, dia nggak bisa berbuat banyak, gitu ya. Nah, tapi kalau manusia roh kita kuat, iman kita terjaga, maka kita akan bisa menerobos, ya, menerobos lebih dahsyat lagi. Kita kemudian berkata-kata lebih powerful lagi, dan kita bisa melihat hasilnya, resultnya di dalam kehidupan kita, gitu ya. Itu jadi dijaga, itu yang saya kerjakan setiap hari. Kalaupun saya nggak terlalu aktif, misalnya di hari-hari biasa, tetapi itu yang saya kerjakan. Kerinduan yang persekutuan dengan Tuhan juga tentunya, gitu ya, karena sangat nikmat bagi saya untuk bersekutu dengan Tuhan itu, gitu ya. Dan sebagai tambahan, saya mau kasih tahu kepada kita, ya, dan ini juga yang saya rindukan untuk kita miliki, ya. Seperti kemarin sebelum saya masuk ke selanjutnya, kemarin saya ketika sore-sore, gitu ya, saya Roh Kudus memberikan saya pengertian bahwa kamu jangan pernah pikir bahwa kasih Tuhan itu seperti manusia, ya. Karena begini, ada banyak orang Kristen yang terus terjerat dengan pikiran bahwa, aduh, aku nih udah buat dosa besar, takut gak diterima oleh Tuhan, takut misalnya gak layak lagi, gitu ya. Itu kan siasat daripada jahat, gitu ya. Nah, Tuhan itu benar-benar, karena manusia yang baik saja, Bapamu yang baik, kata firman, itu jahat, bukan berarti sungguhan jahat, ya. Maksudnya kalau di-compare sama kasih Tuhan yang tak terbatas itu, yang dalam itu nggak ada apa-apanya. Apa yang saya mau bagikan dari berkat rohani ini adalah supaya kita aman dalam mengikut Tuhan. Selama kita masih mau mengikut Tuhan, misalnya, aduh, doa saya misalnya nggak maksimal nih, ya, atau mungkin saya doanya ngantuk-ngantuk, atau mungkin dalam perjalanan kita melakukan semuanya yang terbaik untuk Tuhan, gitu ya, ada hal-hal yang minus, gitu ya. Jangan mau dituduh, diintimidasi oleh si jahat. Apalagi seperti ada orang-orang Kristen tertentu yang saya katakan tadi, merasa nggak layak, merasa nggak diampuni, merasa nggak diterima, pokoknya merasa hal yang negatif semuanya. Nah, kalau kita udah tahu bahwa dulu saya sih agak menentang, karena selalu saya pengen lihat sisi keadilan Tuhan, kekerasannya. Tetapi harus berimbang juga, bahwa Tuhan itu nggak seperti manusia. Manusia boleh kecewa, manusia boleh misalnya kita dikit-dikit kurang langsung menjadi masalah. Tuhan itu tidak seperti itu. Tuhan itu kasihnya besar, kasihnya dalam, dia sabar di dalam setiap proses. Supaya kalau kita misalnya hal-hal yang mungkin kita lakukan, oh puasanya mungkin cuma seperti ini kualitasnya, nggak sampai sore, gitu ya. Tuhan itu melihat hati. Tapi maksudnya bukan berarti kita tidak berusaha untuk lebih baik, gitu ya. Nah, pengenalan, pemahaman seperti ini tentang Tuhan dalam segala sisi Tuhan itu kita perlu, sehingga itu yang namanya dikatakan pengenalan. Kalau kita mengenal siapa yang kita ikuti, kita akan merasa aman. Enggak kok, Tuhan saya itu adalah Tuhan yang sabar. Tuhan selalu memberikan saya waktu, dan kita aman dalam mengikut Tuhan. Dan yang tadi saya katakan, dua hal yang saya mau bagikan yang dulu bahkan ketika ketika masih awal pandemi, saya katakan bahwa apakah ada yang berpikir bahwa nanti setelah ini
hidup akan kembali normal seperti dulu? Saya bilang gak akan kembali kemudian normal lagi seperti kita kembali ke tahun-tahun sebelum COVID. Tidak akan. Dan 2019 ke sekarang sudah kurang lebih 6 tahun. Apakah terbukti? Dan ini saya bukan mau sombongkan ya. Saya mau garis bawahi nanti pesan pentingnya. Dan itu yang didapatkan oleh Brandon juga kan, bahwa saya bahkan jauh sebelum ketemu Brandon saya udah dapatkan itu, udah sampaikan ke kita. Dan Brandon juga rasa bahwa kita betul-betul di hari zaman ya. Dan tadi saya katakan bukan mau sombongkan ya. Saya saya rindu ya, kita itu setelah terus berjalan sama Tuhan, kita itu bisa dapatkan suara Tuhan, kita dapatkan pesan Tuhan, kita dapatkan jalan pikiran Tuhan, kita tahu Tuhan itu berbicara kepada kita hal-hal yang akan datang, termasuk juga pribadinya. Harus sampai ke sana. Itu yang membuat kita menyaksikan bahwa that's true, bahwa Tuhan yang saya sembah itu ada, nyata, hidup, berbicara, dan ada di dalam kehidupan saya. Dia terangin tentang dirinya, dia kasih tahu tentang saya yang akan datang, karena Roh itu akan mengatakan hal yang akan datang. Jadi yang saya mau katakan, jangan merasa puas hanya dapat rema. Ya, jangan hanya puas hanya mendapat rema, tapi rindukan sesuatu yang lebih daripada sebelumnya, yang Tuhan mau katakan kepada kita spesifik. Yang kedua, yang Brandon kemarin katakan, dan saya pikir itu juga yang saya dapatkan jauh sebelum saya bahkan mendengarkan dia. Tuhan bilang sama dia, it's gonna be fun, it's gonna be fun in the days ahead. Hari-hari yang akan datang itu akan menyenangkan Brandon. Kenapa? Karena ya, dia kan dapatkan bahwa nanti akan ada bahkan perubahan cuaca ya, bahkan tanda-tanda di langit gitu ya. Ya, itu akan membuat orang ketakutan. Saya bahkan bilang udah beberapa orang yang berdoa dengan saya gitu ya, termasuk Bu Alinang, Bu Edith yang ada di sini gitu ya. Saya kalau ingat saya pernah bilang bahwa ya saya tahu nanti pada waktunya, ini saya baru berani katakan di luar beberapa orang gitu ya. Yang saya tahu nanti, kalau sekarang kan orang masih kayak bisa bertahan, kayak masih bisa mengelak dari keadaan yang susah. Ya saya tahu, paling tidak ini kerinduan hati saya gitu ya. Kalau saya salah, sebetulnya saya rasakan dengan kuat. One day orang-orang di kota ini, karena saya bilang ke mereka lewat para orang tua itu juga atau tetangga, orang tahu saya ada di sini, orang yang memang berdoa untuk kota ini. Ya, paling tidak ketika nanti itu terjadi, apa yang dilihat oleh Brandon, yang ada Tuhan akan izinkan tanda-tanda di langit untuk buat orang freak out, panik atau ketakutan, dan mereka ketakutan dan mari cari Tuhan. Dengan gaya yang lucu, Brandon bilang, come over here. Sini, saya kasih tahu. Yesus adalah pengharapan. Bertobat, dia akan tuntun orang. Menjadi mudah menuntun orang ketika nanti masa itu datang. Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Bukan skenario yang buruk untuk menakut-nakuti umatnya, tetapi untuk membangunkan. Dan persis dengan apa yang saya tahu, itu pengharapan saya di kota ini. Kalau sekarang orang masih terus mengeraskan hati, karena berpikir masih ya memang dalam masa sulit, tapi masih seperti orang masih bisa bertahan tanpa Tuhan. Tetapi nanti ketika masanya Tuhan izinkan hal-hal yang menggemparkan itu terjadi, tanda-tanda di langit, orang akan mulai cari siapa yang bisa tuntun kita. Nah, saya bilang bahwa saya di sini kan berbeda ya dengan orang rohani yang hanya melakukan rutinitas ya, ke gereja, pulang. Apa sih susahnya untuk siapkan khotbah? Apa sih susahnya cuma pergi ke gereja? Dan mereka akan mulai berpikir bahwa di situ ada orang, ada marga Manalu gitu ya. Yang orang itu beda gitu ya, maksudnya itu beda bukan maksudnya dalam arti unggul ya, maksudnya
Dia ini punya pelayan itu beda gitu dari yang selama ini kita dengarkan gitu. Kita ketakutan, kita nggak mau cari lagi yang biasa-biasa, yang selama ini kita mau yang benar-benar mau kasih tahu kita apa yang terjadi sekarang. Brandon bagi itu belum lama ini, dan saya udah dapatkan itu bahkan udah berbulan-bulan, bahkan kalau saya pribadi udah bertahun-tahun ya, saya pun di kota ini udah bertahun-tahun. Dan itu lagi-lagi adalah buah daripada persekutuan yang lebih erat sama Tuhan. Kita bisa dikasih understanding, kita bisa dikasih bocoran, kita bisa dikasih tahu. Tuhan berkata terhadap orang yang karib dengannya, Tuhan memberitahukan perjanjiannya. Rahasianya Tuhan itu dikasih tahu sama Abraham. Juga kepada orang yang selalu mencari Tuhan, itu akan dikasih tahu. Termasuk hal yang saya syukuri adalah mimpi yang tidak pernah salah, nggak pernah direncanakan tentang pengangkatan itu adalah sebuah pencapaian, atau tepatnya itu ya buah daripada persekutuan yang terus mau meningkat sama Tuhan. Nah, itu yang membuat kita semakin kuat. Bahkan seperti orang-orang martir. Kenapa mereka bisa martir? Karena mereka punya dasar yang kuat untuk mati bagi Tuhan. Nah, kejar itu semuanya, ya, kejar itu semuanya, dan termasuk mimpi yang kemarin ya. Saya juga mau tambahkan di sini. Saya bagikan mimpi itu bukan mau pamer, karena saya juga bukan mau cari nama, tapi maksudnya adalah kalau itu benar-benar terjadi karena mimpi itu nggak pernah direncanakan, kita bisa lebih berjaga. Dan juga dari Brandon juga dapatkan itu ya, tentang bagaimana Tuhan akan goncang juga dunia ini dengan gempa bumi gitu ya, supaya kita terus berjaga, mempersiapkan hati kita. Dan saya rindu juga ya itu tadi, kita yang mau setia kayak gini, yang terus mau berlari, nggak stagnan di sini saja, tapi terus bahwa dorongan untuk melakukan semuanya ini adalah kecintaan sama Tuhan. Dan yang terakhir mungkin yang saya mau katakan adalah kalau lihat ya di comment section dari YouTube channelnya Brandon, ada yang saya lihat sendiri bukan cuma 1-2 orang ya, tapi ya beberapa lah yang kemudian saya lahir baru. Saya hari ini terima Yesus, saya hari ini memberi diri dibaptis, dan dia pakai itu untuk menjangkau orang yang terhilang untuk Tuhan. Nah, udah beberapa kali, ada yang karena lupa, ada yang karena tunggu dulu, tapi saya berpikir udah yakin untuk bilang sama kita. Nah, ini juga bagian daripada yang saya harapkan adalah kita lebih lagi. Memang kita itu berdoa itu, Tuhan itu melihat kita, mendengar doa kita bukan karena pintar kita bicara, bukan karena kita lamanya berdoa, ya. Lagi-lagi. Selalu ketika saya dapatkan sesuatu, Roh Kudus kasih tahu saya dasarnya. Jadi saya ngerti gitu ya. Bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani? Apakah doanya cuma sesingkat itu doang? Dia berdoa tentu dari hati sampai berpeluh. Nanti baca ulang doa Hizkia, lalu doa Salomo. Hanya mungkin Abraham lah yang doanya standar gitu ya, kan bukan meremehkan, tapi maksudnya itu 3 tokoh ini kita baca bagaimana mereka berdoa. Karena ketika kita bersyafaat itu kan kita mau menyentuh hati Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan, yang kalau Musa ia juga, dia itu meluluhkan hati Tuhan. Nah, saya juga ulangin lagi, bukan soal pintar berkata-kata, bukan soal panjangnya doa, tetapi bukan berarti berdoa dengan sungguh-sungguh sama Tuhan itu disertai kata-kata itu nggak perlu. Kalau kita lihat, kita yang nonton Brandon, bagaimana berdoa, dia betul-betul, apalagi dia bahasa roh, dia nggak malu sampai kayak bola matanya itu keluar merah, karabara, dia berbahasa roh. Kalau kita mau melihat di komunitas kita lewat channel ini, Tuhan percayakan
lebih banyak lagi orang. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Seperti yang tadi saya katakan. Oh, mungkin ada orang juga dalam media sosial. Ini ada orangnya atas soal buku. Itu beda ya kalau memberikan sharing, nggak penekanannya itu yang firman Tuhan, yang ketaatan gitu ya. Kalau kita mau rebut mereka, selain dari hati kita, kita juga mau tunjukkan kesungguhan loh sama Tuhan. Dan kita mau katakan, ya, dan itu juga yang saya rindukan, mau lebih lagi dari kita semuanya. Kita sungguh-sungguh berdoa, tapi jangan merasa tertuduh atau tertekan. Semua itu perlu proses. Tapi saya perlu sampaikan pesan Roh Kudus di dalam hati saya bahwa kita harus tingkatkan namanya kesungguhan kita ketika kita bersyafaat, baik di sini maupun untuk orang-orang yang kita kasih. Kayak tadi saya katakan, ketika saya lihat kalau yang sampai terakhir saya lihat jahatnya ponakan saya gitu ya terhadap mamanya, saya sampai menangis gitu ya, minta belas kasihan Tuhan. Itu akan berbeda kalau cuma berdoa, Tuhan ampunilah dosa ponakanku ini Tuhan. Dia nggak tahu Tuhan bahwa perbuatannya menyakitkan. Itu akan berbeda kalau sampai berlutut dengan teriak, dengan erangan Tuhan, dengan air mata. Itu akan berbeda, menyentuh hati Tuhan. Nah, itu yang saya mau sampaikan sama kita. Dan satu lagi, ketika saya berkata-kata kepada kita, Brandon katakan itu, Sadu juga katakan, jangan berada di gereja, di tempat yang tidak ada anggur baru di sana. Gak semua gereja sama, ya. Pastor Billy juga katakan, gak semua gereja memuliakan Tuhan dengan cara yang sama. Nah, ini memang kan pernyataan seperti kayak agak provokatif, atau kemudian seperti seolah-olah bukan anjuran yang menjaga kesatuan gereja gitu ya. Kembali, Roh Kudus memberikan saya, selalu meneguhkan saya tentang jemaat di Wahyu. Ada 7 jemaat di sana. Apakah semua jemaat sama? Tidak. Hanya 2 balah yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan salah gereja atau organisasinya secara umum, no. Tetapi siapa yang menjalankannya? Bagaimana hati dan praktik orang-orang di dalam? Apakah orang-orang itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, yang cinta sama Tuhan, yang menghadirkan aliran anggur baru di dalam? Sebab keselamatan itu gak tergantung gereja, gak tergantung organisasi. Jadi jangan maksudnya itu jangan khawatirkan tentang apalagi pendapat orang. Kita yang harus punya keputusan yang kuat, di mana saya harus melanjutkan pertandingan iman saya, di mana saya harus terus membangun kerohanian saya ini. Gitu ya. Saya bersyukur saya bisa terus akan semakin baik ketika menyampaikan pesan ini, karena saya pikir begini. Ada orang-orang yang memang gini loh, kita itu seperti compound, seperti senyawa. Air nggak akan bisa bersatu dengan minyak, gelap nggak mungkin bisa dengan terang, ya. Kemudian kalau ada orang yang udah lahir baru untuk melayani, tapi itu masih menikmati pergaulan, ya bergaul, maksudnya itu bergaul berjam-jam, berhari-hari, sering-sering dengan orang-orang yang berdosa dengan perkataan mereka, itu kan menjadi pertanyaan. Nah, jadi kalau ada yang kita berdoa sih, ada yang sudah tanggap. Tapi kalau belum tanggap, Roh Kudus kasih tahu saya, kamu harus tetap mengasihi. Karena apa? Tingkat kerohanian mereka itu semua nggak sama. Ada yang masih dangkal. Nah, kalau orang masih betah di tempat yang kotor, berarti orang itu jorok. Kalau orang masih suka berlama-lama di tempat ya gini-gini aja, ya gini-gini, ya gitu-gitu, berarti. Tapi kalau saya mau ke tempat yang benar-benar menggugah semangat, yang benar-benar berapi-api, yang fokusnya itu jiwa-jiwa yang benar-benar hidup, berarti dianya udah diubahkan. Ya, gitu ya. Nah, itu maksud saya juga adalah
semua apa yang saya bagikan ini, saya nggak pernah berjalan sendiri, saya nggak pernah punya motivasi sendiri. Roh Kudus selalu ngajarin saya, terutama dari dulu, dia akan selalu ingatkan saya firman. Ini dasarnya, nggak semua jemaat sama. Lebih banyak malah yang ditegur. Ya, juga tentang doa tadi. Kita harus tingkatkan doa kita ke depan, pelan-pelan, pelan. Berharap kita yang setia, ya Bu Rini tadi katakan itu apa namanya lowbat ya. Yang penting dia nggak low spirit ya. Kemudian ada Bu Gebat biasanya setia gitu ya. Kita terus maju, karena nggak semua di antara kita yang di pertemuan doa ini sama, nggak semua sama. Tetapi itu yang tadi saya katakan, tetap kasih mereka, karena memang kerohanian setiap orang itu nggak sama, kesungguhan setiap orang terhadap Tuhan itu nggak sama, cinta Tuhan, cinta seseorang sama orang-orang itu nggak sama Tuhan. Ada orang yang Yesus tegur, kamu datang ke sini tuh karena kamu udah kenyang, bukan karena mau Tuhannya. Ada orang-orang yang datang sama Yesus untuk semuanya kehidupannya, untuk kehidupan saja yang hanya sementara ini. Nah, orang kalau dipaksakan tuh nggak bisa. Nah, makanya saya bilang kita yang setia ini terus naik, karena saya punya kerinduan di situ dalam hal berdoa, dalam hal persekutuan sama Tuhan. Ya, rindu sekali ya. Bahkan dalam perjamuan juga saya katakan, I represent everyone you have entrusted to me, yang orang yang kau percayakan. Saya juga nggak berdoa bukan mereka saja, tapi setiap keluarga mereka. Saya berdoa untuk keselamatan mereka, karena saya lakukan itu sama Tuhan. Bahkan sebetulnya kayak apa yang saya bagikan di video juga, itu saya udah lebih dulu doakan, lebih banyak doakan ke Tuhan, karena saya mengerti, percaya bahwa itu lebih baik. Saya harus lebih banyak terbuka mengungkapkannya sama Tuhan. Ya, rindu kita terus berapi-api. Ya, kita sungguh ada di akhir zaman ya. Kita nggak mungkin balik lagi ke tahun-tahun yang dulu, nggak bakalan. Ya, kita akan terus memasuki agenda Tuhan, dan jadilah orang yang benar-benar sold out, seperti istilah Brandon, benar-benar terjual untuk Tuhan. Saya udah buktikan, dan saya mau kita mengikuti hal yang baik yang mungkin bisa dijadikan teladan. Semakin kita menyerahkan hidup sama Tuhan, semakin kita percaya sama Tuhan, semakin kita sungguh-sungguh pada Tuhan, Tuhan itu akan take care. Dia akan menjaga kita, mempedulikan seluruh kehidupan kita. Dia Allah yang sangat baik. Dia terlalu baik dalam kehidupan kita. Kita tinggal kemudian merespons dengan cara yang seturut dengan Tuhan mau. Beribadah dengan Tuhan itu membuat kita selain damai sejahtera, tidak dikuasai ketakutan, kekhawatiran. Itu juga kan kita sedang membangun hubungan sama Tuhan. Gak mungkin Tuhan yang kita sembah pagi, siang, sore kemudian membiarkan kita. Dia tahu bahkan sebelum kita mengkhawatirkannya, dia sudah melihat ke depan. Dan saya saksikan itu dalam kehidupan kita. Itulah kekristenan, itulah persekutuan, itulah yang mengubahkan. Yang saya percaya, orang Kristen yang memiliki kekristenan seperti ini, gak perlu dipergumulkan tentang perubahan karakter, kemudian gaya hidup. Dia automatically itu akan semakin serupa, semakin meniru gaya hidup Kristus yang suci, yang benar, yang lebih memilih apa yang berkenan kepada Tuhan. Bukankah itu syarat daripada semuanya itu? Apa yang Tuhan janjikan itu kan akan diberikan pada orang-orang yang kekasih, yang mengasihi Tuhan. Ya, gitu. Nah, itu pesan saya untuk kita. Kiranya kita terus termotivasi. Ada banyak kesaksian di hidup saya sebetulnya, dan saya akan bagikan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus untuk kita sekalian, gitu ya. Kiranya kita juga diberkati ya nanti ketika dengarkan video yang saya akan upload, gitu ya. Hari ini si Ibu Gebat ulang tahun, tadi saya mau berdoa untuk keluarga ini, tapi
nggak di sini, nanti saya akan berdoa untuk Pak Okto, karena saya juga senang membaca komentarnya, dan juga untuk Pak Titius ya, saya doa juga untuk Pak Titius, karena nggak selalu bisa rutin untuk bersama dengan kita ya. Saya berdoa nanti untuk Pak Titius dan juga Pak Okto, tapi saya kasih dulu kesempatan untuk yang bertugas doa hari ini. Pak Jos, siapa yang berdoa hari ini? Bu Dedi mendoakan Pak Okto. Oh, Pak Okto lagi. Ya. Kayak kemarin juga kayak double ya. Ya udah, Bu Edit yang doakan Pak Okto ya. Saya doakan Pak Titis dan juga nanti kota ini lagi. Kita walaupun saya doakan sendiri, tapi saya akan doakan kota ini bersama-sama dengan kita semua ya, karena itu akan berbeda. Nah nanti Pak Jos yang tolong doakan video kita ya. Ya, Oke, ya. Silakan Bu Edit, saya berikan waktu untuk berdoa. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan kali ini kami dapat bertemu lagi di pertemuan doa ini. Amin. Kami bersyukur buat firman yang kami dengarkan. Bapak, terima kasih juga atas kesempatan kali ini untuk mendoakan Pak Oktavianus. Bapak, kami berdoa dengan sungguh Tuhan. Kepadamu kami memohon untuk memberkati Pak Okto. Kami percaya Engkau terus memberkati Pak Okto. Amin. Berkati kesehatan, biar dia sehat selalu dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai Pak Okto. Dan Pak Okto terus dikuatkan. Pak Okto terus menyala-nyala karena Engkau selalu menyertai dia. Berkati juga pekerjaan Pak Okto Tuhan, biar dia menjalani pekerjaannya dengan baik dan disertai oleh pimpinan Roh Kudus-Mu. Dia mengerjakan pekerjaannya lebih baik lagi. Amin. Bapak berkati juga keluarganya dan mohon keselamatan jiwa buat seluruh keluarga Tuhan. Biar Pak Okto dan keluarganya menerima keselamatan daripada Engkau. Amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan buat kerinduan Pak Okto untuk melayani lebih kepada jiwa-jiwa ya Tuhan. Amin. Engkau mendengar dan Engkau tahu kerinduan hatinya. Biar Engkau tambahkan Tuhan kerinduan hatinya untuk menerima baptisan api Roh Kudus-Mu juga Tuhan. Amin. Agar dia menyala-nyala Tuhan, dan dengan pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan, dia dapat melayani jiwa-jiwa yang Engkau percayakan kepadanya ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan Pak Jos. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat persekutuan kami malam hari ini. Hamba-Mu menyerahkan seluruh hidupku ke dalam tangan-Mu. Berbicara Tuhan lewat doa hamba malam hari ini khusus bagi video kami persekutuan doakan malam hari ini ya Tuhan. Bila diupload di YouTube, Engkau kirimkan jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Sungguh pun tidak seperti gereja-gereja mega yang lain yang punya kemegahannya sendiri, tetapi kami percaya walaupun kami beberapa orang yang di sini ya Tuhan yang tetap setia di dalam persekutuan ini, kami percaya ada urapan-Mu lewat video ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kuasa-Mu, urapan yang baru Tuhan turun atas video ini, agar siapapun yang mendengarnya bahkan menyaksikannya Tuhan dijamah hatinya Tuhan, agar mereka dapat menerima urapan yang daripada surga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur juga Tuhan bagi setiap kami hadir malam hari ini Tuhan. Engkau memperlengkapi kami agar kami dapat mempertingkatkan
doa kami, persekutuan kami dengan Engkau setiap hari, agar semakin hari semakin kami mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan, dan lebih dari yang sebelumnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat rohani yang kami bisa dengarkan. Kami beruntung punya kesempatan untuk mendengarkan itu ya Tuhan. Biar setiap berkat yang perkataan yang dibagikan yang seturut dengan firman-Mu bisa tertanam di dalam setiap hati kami ya Tuhan. Kami diubahkan di dalamnya ya Tuhan. Kami semakin lebih lagi ya Tuhan, setiap orang daripada mereka, untuk Pak Jos, Bu Eni Praptiningsih, Bu Reni Sagala ya Tuhan, Bu Walina, Pak Titius ya Tuhan, Bu Edi, Pak Okto, Ibu Lucy Lucianti, dan juga Ibu Eni Pratama ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, sepakat semuanya akan mengalami Tuhan setiap hari lebih lagi, lebih dalam lagi ya Tuhan, lebih lagi memiliki persekutuan lebih erat dengan Engkau ya Tuhan. Kama bahaya, mereka lebih tinggi lagi ya Tuhan, mencapai hadirat-Mu ya Tuhan, bisa merasakan Engkau lebih lagi, bahkan bisa merasakan hati-Mu di dalam doa-doa mereka, punya pengalaman yang terus dipertambahkan, semakin berakar, semakin mengenal Engkau, semakin ya Tuhan, mereka menerima pengertian dan wahyu tentang Engkau, bahkan tentang hal yang akan datang secara pribadi di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, juga Engkau menginginkan kami berdoa lebih sungguh-sungguh lagi. Mungkin kadang keadaan fisik kami tidak memungkinkan, tetapi ketika kami terus melatih diri kami, ketika bahkan tidak ada halangan secara fisik, kami mau berlutut, kami mau berseru, kami mau benar-benar bersyafaat untuk banyak perkara, untuk banyak hal yang Tuhan mau kerjakan di dalam keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, di dalam komunitas ini, di dalam gereja, di dalam masyarakat, di dalam kota dan negara kami ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan, pakai kami menjadi penuai di akhir zaman. Bangkitkan Roh-Mu, bahkan bukan cuma untuk Pak Okto ya Tuhan, setiap kami punya kerinduan untuk menjadi alat bagi kerajaan-Mu, menjadi penuai, karena seperti firman-Mu katakan, sekalipun ada bangkit orang lebih banyak lagi, tetap buat selalu ya Tuhan, pekerja itu lebih sedikit daripada Tuhan yang ada. Karena itu pakai kami semua ya Tuhan, pakai kami menjadi penuai, urapi kami sekalian, pakai keluarga kami ya Tuhan. Aku tetap berdoa ya Tuhan, bersama dengan mereka untuk keselamatan atas jiwa mereka, bukan cuma mereka, tapi mereka adalah mewakili orang-orang yang mereka kasihi. Kami berdoa Engkau akan mengirimkan orang-orang yang tepat untuk mempertemukan mereka dengan Engkau ya Tuhan. Orang-orang yang tepat yang memberitakan tentang Injil, Engkau akan kirimkan kepada orang-orang yang mereka kasihi, seluruh keluarga kami. Karena kami berdiri, kami bersyafaat buat mereka. Mereka akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami berdiri atas mereka di hadapan-Mu untuk belas kasihan-Mu, untuk kekerasan hati mereka. Kalau mereka Tuhan mengabaikan persekutuan dengan Engkau, mereka belum sungguh-sungguh dan mereka masih jatuh di dalam dosa ya Tuhan, dan menyakiti Engkau. Kami datang bawa jiwa-jiwa mewakili orang-orang kami kasihi. Kami bertobat dan minta belas kasihan-Mu Tuhan atas mereka. Kami percaya ya Tuhan, kami percaya keselamatan terjadi atas jiwa mereka, orang tua kami, saudara-saudara kami, saudara-saudara kami, ponakan-ponakan kami. Kami perkatakan jiwa mereka diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan terus berdiri bagi mereka. Kami akan terus berdoa, bersyafaat untuk mereka ya Tuhan. Bahkan kami berdoa supaya ada pelayanan malaikat dalam kehidupan mereka. Tuhan, terima kasih karena firman berkata terjadi seperti iman-Mu, terjadi seperti iman-Mu, dan kami mau terus percaya itu ya Tuhan. Terima kasih untuk kota ini, terima kasih orang-orang yang Kau pertemukan dengan diri saya, orang-orang yang punya kesungguhan hati ya Tuhan. Engkau tahu mereka yang saya
kerajaan Engkau, dan Kau tahu hati mereka. Aku hanya terus punya kerinduan Engkau pakai hidupku maksimal ya Tuhan. Kau pakai hidupku maksimal di kota ini untuk membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan Bapakku, bagi kerajaan Allahku, Tuhan dan Rajaku, karena Kau telah mati buat mereka ya Tuhan. Dan Tuhan, kalau Kau cari orang-orang yang berdiri kepada untuk Engkau, ini kami Tuhan, pakai kami, utus kami, perlengkapi kami Tuhan, berikan kami keberanian. Bahkan mereka yang belum mengalami kepenuhan Roh Kudus ya Tuhan, bangkitkan semangat mereka, kerinduan mereka untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus, karena itu adalah perlengkapan kuasa yang terus memberikan kami keberanian untuk memberitakan Injil. Thank you Tuhan untuk orang-orang itu, seperti yang aku imani di dalam doa-doaku. Tuhan akan memakai mereka. Tuhan akan lihat ada perbedaan kuasa Roh Kudus, perbedaan urapan yang datang dari hati yang mengasihi itu, yang bersungguh-sungguh melihat keselamatan jiwa orang, akan menjadi pembeda yang mereka melihat ada sesuatu yang berbeda dari pelayanan yang saya kerjakan. Saya punya kerinduan ya Tuhan, bahwa pada saatnya mereka akan mencari orang-orang yang menuntut mereka pada keselamatan yang berbeda daripada yang mereka ketahui dan mereka rasakan selama ini. Tuhan, terima kasih belas kasihan-Mu untuk kota ini ya Tuhan, belas kasihan-Mu untuk hamba-hambamu yang hanya melaksanakan ya Tuhan pelayanan karena rutinitas, yang tidak duduk di dalam hadirat untuk mendengarkan isi hati-Mu. Ampuni mereka ya Tuhan, bangkitkan mereka ya Tuhan kembali menjadi penuai di kota ini. Ampuni gereja-gereja-Mu karena hanya mereka melakukan rutinitas ya Tuhan, dan juga Engkau bangkitkan gereja-Mu ya Tuhan yang selama ini ya Tuhan berjuang untuk ikut sesuai dengan rencana-Mu. Urapi mereka lebih lagi ya Tuhan. Keselamatan terjadi atas jiwa-jiwa di kota ini. Kami akan mengambil bagian di dalam kemenangan atas kota ini. Kami akan mendapat bagian, TRC akan mendapat bagian di dalam kota ini untuk mempersembahkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kami lepaskan jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Kami lepaskan jiwa daripada berbagai keterikatan, dan kami panggil jiwa-jiwa dari utara, timur, selatan, barat di dalam nama Yesus. Kami lepaskan mereka ya Tuhan. Kami berdoa Engkau yang membukakan pikiran mereka akan kebenaran. Tuhan Yesus, kami serahkan kota ini ke dalam tangan-Mu. Darah-Mu tercurah atas kota ini. Yesuslah Tuhan atas kota ini. Yesuslah Raja atas kota ini. Yesuslah penguasa atas kota ini. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di kota Jambi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di kota Jambi seperti di surga. Terima kasih ya Tuhan. Doa-doa ini tidak akan pernah sia-sia. Doa-doa ini tidak akan pernah gugur tanpa menghasilkan buah. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu Engkau setia, Engkau menjawab doa. Terima kasih ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Iman itu adalah penggerak hari Tuhan untuk kami dapatkan apa yang kami doakan pada malam hari. Dan seperti firman mengatakan, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, sesungguhnya Engkau ada di tengah-tengah mereka. Engkau ada di tengah-tengah kami. Itu membuat persekutuan ini tidak sama. Terima kasih Tuhan untuk keluarga
Pak Titius ya Tuhan. Tidak setiap hari Bapak ini bersama-sama dengan kami, dan di kesempatan kami bersama-sama dengan mereka, Tuhan, kami mau tunjukkan kami berdiri untuk kehidupannya. Kami berdiri untuk keluarga ini, untuk pergumulan apapun di dalam kehidupannya. Tuhan, Engkau adalah gembala kami, takkan kekurangan kami. Kami melayangkan mata ke gunung, dari manakah akan datang pertolongan kami? Pertolongan kami adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kekuatannya tidak terbatas ya Tuhan. Kau berdoa supaya manifestasi daripada kuasa itu terjadi di dalam keluarga ini. Terus bangkitkan imannya, terus teguhkan Pak Titius ya Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau yang tidak akan pernah membiarkan dia sendiri, sekalipun seakan-akan Tuhan tidak ada. Tetapi Tuhan, di tempat yang tersembunyi Engkau menopang kehidupannya. Supaya kami berdoa supaya Pak Titius terus teguh di dalam Tuhan. Kami berdoa supaya the open doors, pintu-pintu terbuka terjadi dalam kehidupannya. Untuk apapun pergumulan hidupnya, dengan air mata diletakkan di bawah kaki Tuhan. Karena Engkau adalah pengasih, berlimpah kasih setia. Engkau tidak akan membiarkan keluarga ini ya Tuhan. Tidak akan pernah membiarkan Pak Titius berjalan sendiri. Kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Karena kami ada berdoa, saling mendoakan di tempat ini. Kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah keluarga ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Dan kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami semua yang berdoa di sini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pagari kami dengan malaikat-malaikat-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Sepanjang malam kami beristirahat. Malaikat-malaikat-Mu berjaga-jaga di sekeliling kami. Segarkan tulang-tulang kami, pulihkan kekuatan kami ketika kami tidur ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan perbaharui kembali kekuatan kami. Dan kami tahu Tuhan, kepada orang yang Kau kasih, Kau akan berikan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Engkau akan memberikan hikmat kepada setiap kami, kemampuan untuk mengelola waktu dan juga pekerjaan yang Tuhan berikan. Dan akan selalu ada perbedaan antara anak Tuhan dengan yang bukan, antara orang benar dengan yang bukan, karena Tuhan ada di sisi kami. Terima kasih ya Tuhan, dan kami mau akhiri doa ini sebentar lagi. Kuduskan kami, sucikan kami dengan kuasa darah-Mu, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, yang mungkin kami bahkan tidak sengaja, supaya kami terus kudus di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk hadirat. Terima kasih ya Tuhan untuk Bu Rini yang tidak bisa bergabung hari ini. Kami mengucap syukur untuk Ibu ini. Tuhan, Kau terus menopang kehidupannya. Di masa tuanya terus semangatnya berkobar-kobar ya Tuhan. Berkobar-kobar dalam ikut Engkau. Demikian juga dengan orang-orang yang kami layani, baik mereka yang di pertemuan doa di MTRC, di perjangkauan. Kami juga punya kerinduan. Saya doakan itu kepada-Mu ya Tuhan, supaya mereka juga adalah bagian daripada orang yang ketika nanti saatnya Engkau akan goncangkan, mereka adalah yang akan melihat bahwa lewat pelayanan ini mereka bisa dituntun kepada keselamatan itu. Mereka punya kesempatan, sekalipun belum semuanya menunjukkan kesembuhan saat ini, tapi pada akhirnya mereka bisa menyadari dan mereka bisa dibangkitkan, dipersiapkan untuk bertemu dengan Tuhan dengan layak. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin ya. Tadi videonya keputus, nanti saya akan upload 2 kali seperti beberapa video sebelumnya. Ada yang mau cerita, mau small talk, mau basa-basi, mau ngobrol? Ada? Tidak? Udah mau pada istirahat? Oke, ya sudah. Kalau mau udah mau pada istirahat ya Pak Okto, tetap semangat ya. Rindukan kebenaran Roh Kudus, karena itu perlengkapan
supaya lebih berapi-api, lebih berani seperti para rasul gitu ya. Oke, kalau gitu ya, terima kasih untuk kebersamaan kita Pak Jos, thank you ya, selamat beristirahat buat kita semuanya ya. Ya, ya, shalom.